Hai, perkenalkan nama saya Jessica Maritos Manulang. Saya dari kelas 11 IPS 2 dan saya akan menjelaskan mengenai Islamic Development Bank atau IDB yang ada sejak tahun 1975. Nah, pembahasan yang akan kita bahas ialah mengenai 4 hal. Yang pertama, gambaran, sejarah, pemegang saham IDB, serta struktur dan aktivitas dari Islamic Development Bank itu sendiri. Nah, yang pertama kali akan kita bahas ialah mengenai gambaran. Islamic Development Bank atau IDB merupakan lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 1973 atau 1392 Hijriah oleh Organisasi Konferensi Islam atau OKI untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara anggota dan masyarakat muslim di negara bukan anggota berlandaskan prinsip-prinsip Islami atau syariah. Nah, ada 57 negara pemegang saham dengan pemegang saham tunggal terbesarnya ialah Arab Saudi. IDB juga memiliki visi dan misi. Visi IDB ialah menjadi leader dalam membantu perkembangan pembangunan sosial ekonomi negara anggota dan masyarakat muslim yang tinggal bukan di negara anggota sesuai dengan prinsip Islami atau syariah. Adapun misi dari IDB ialah mendukung pembangunan manusia secara komprehensif dengan fokus pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan, serta peningkatan pengelolaan dan kesejahteraan rakyat. Nah, IDB juga merupakan salah satu lembaga internasional yang mana memiliki fungsi dan tujuannya juga, yaitu sebagai berikut. Fungsi dan tujuan IDB. Fungsi IDB adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, IDB juga mendirikan dan mengoperasikan dana khusus untuk tujuan tertentu seperti dana bantuan untuk masyarakat muslim di negara-negara non-anggota IDB, serta berwenang untuk menerima dana dan mobilisasi dana tersebut berdasarkan sumber daya keuangan syariah yang kompatibel. Hal ini juga dituntut dengan tanggung jawab untuk membantu dalam promosi perdagangan luar negeri terutama dalam barang-barang modal di antara negara anggota, yakni memberikan bantuan teknis kepada negara-negara anggota dan memperluas fasilitas pelatihan untuk personil yang terlibat dalam kegiatan pembangunan di negara-negara muslim untuk menyesuaikan diri dengan syariah. Adapun tujuan dari IDB sendiri adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara anggota dan masyarakat muslim baik secara perorangan maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu hukum Islam. IDB sendiri juga memiliki sejarah loh, walaupun tidak banyak sekali. Berbicara mengenai lahirnya IDB, maka tidak dapat dilepaskan dari organisasi induknya, yaitu Organisasi Konferensi Islam. Kemunculan OKI memang dilatar belakangi oleh konflik Timur Tengah, yaitu masalah Israel-Palestina. Namun, belakangan keberadaan OKI tidak lagi sekedar dikaitkan dengan upaya pembebasan rakyat Palestina dari cengkraman Israel. Lebih dari itu, kiprah OKI dengan segenap kelembagaan dan potensi yang dimilikinya, termasuk IDB, telah dapat memainkan peran yang lebih luas, yakni mencakup berbagai persoalan yang dihadapi dunia Islam di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Dalam konteks ekonomi, IDB merupakan representasi aktivitas ekonomi negara-negara muslim yang notabene anggota OKI. Didirikan pada tahun 1973 oleh Menteri Keuangan di organisasi pertama Konferensi Islam atau yang sekarang disebut Organisasi Kerjasama Islam dengan dukungan Raja Arab Saudi yang pada saat itu bernama Faisal dan memulai kegiatannya pada 3 April 1975. Pada tanggal 22 Mei 2013, IDB melipat tigakan modal resminya menjadi 150 miliar dolar untuk melayani muslim dengan lebih baik di negara anggota dan non-anggota. Bank telah menerima peringkat kredit A3 dari Standard & Poor's, Moody's & Fitch. Arab Saudi memiliki sekitar 1/4 dari modal di sektor bank. IDB adalah pengamat di Majelis Umum PBB. Di dalam IDB terdapat suatu kata yaitu bank, yang mana pasti bank memiliki beberapa pemegang saham. Nah, adapun beberapa negara yang menjadi pemegang saham di Islamic Development Bank ini ialah sebagai berikut.
Keanggotaan bank saat ini terdiri dari 57 negara. Syarat dasar untuk keanggotaan adalah bahwa calon negara anggota harus menjadi anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, membayar kontribusinya kepada modal bank dan bersedia menerima syarat dan ketentuan yang dapat diputuskan oleh Dewan Gubernur IDB. Pemegang saham utama IDB per 30 Dzulhijjah 1432 Hijriah ialah diberi peringkat berdasarkan model disetor per Agustus 2015. Pemegang saham utama meliputi Arab Saudi 26,57%, Aljazair 10,66%, Iran 9,32%, Mesir 9,22%, Turki 8,41%, Uni Emirat Arab 7,54%, Kuwait 7,11%, Pakistan 3,31%, Libya 3,31%, Indonesia 2,93%. Nah, selain memiliki sejarah dan juga pemegang saham, IDB juga memiliki struktur. Nah, penjelasannya ialah sebagai berikut. IDB telah berkembang menjadi sekelompok 5 entitas, yaitu Islamic Development Bank atau IDB, Islamic Research and Training Institute atau IRTI, Perusahaan Islam untuk Pengembangan Sektor Swasta atau ICD, Perusahaan Islam untuk Asuransi, Investasi dan Kredit Ekspor atau ICIEC, International Islamic Trade Finance Corporation atau ITFC. Sudah memiliki sejarah, media saham, struktur. Nah, apa sih aktivitas-aktivitas yang ada dalam IDB? Nah, akan kita bahas sebagai berikut. IDB Group terlibat dalam berbagai kegiatan khusus dan terintegrasi seperti pembiayaan proyek di sektor publik dan swasta, bantuan pembangunan untuk pengentasan kemiskinan, bantuan teknis untuk pengembangan kapasitas, kerjasama ekonomi dan perdagangan antara negara-negara anggota, pembiayaan perdagangan, pembiayaan UKM, cakupan asuransi dan reasuransi untuk investasi dan kredit ekspor, investasi dan biaya wakaf, bantuan dan beasiswa khusus untuk negara-negara anggota dan komunitas muslim di negara-negara non-anggota, bantuan darurat, layanan konsultasi untuk etnis publik dan swasta di negara-negara anggota. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung presentasi pembahasan saya mengenai Islamic Development Bank atau IDB. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan informasi yang telah saya berikan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.